Sobat PKU, kembali lagi di Mpok Karla, podcast Mekar dan Ulam. Nah, saat ini Mpok lagi ada di provinsi yang terkenal sebagai penghasil timah dan juga memiliki pantai yang indah banget. Apalagi kalau bukan di Bangka Belitung. Nah, Mpok juga lagi ngobrol-ngobrol nih sama pemimpin cabang PNM Bangka Belitung. Nah, Sobat PKU mau tahu nggak seperti apa keseruan Mpok Karla ngobrol-ngobrol sama Pak Pinca? Nyok, kita nonton Mpok Karla. Nyok. Tamu Mpok kali ini berasal dari putra terbaik asal Sumatera, yaitu Bapak Daniel Silitongan. Awal karirnya dimulai sebagai AO dan ia setia bersama PNM selama 14 tahun hingga menjadi pemimpin cabang. Beliau selalu ingin memberikan yang terbaik untuk cabang Bangka Belitung dan nasabah yang ia naungi agar mampu terus berkembang dan usahanya naik kelas. Dedikasi dan kerja kerasnya yang luar biasa untuk PNM tidak hanya membuatnya meraih berbagai penghargaan, tetapi juga menciptakan jejak prestasi di cabang Bangka Belitung. Inilah obrolan eksklusif Mpok bersama Bapak Daniel dalam podcast Mekar dan Ulam. Halo Pak Daniel. Ya, halo. Gimana kabarnya nih Pak? Puji Tuhan, kabar baik, Mbak. Iya, bagus. Kemarin berarti sampai ke sini baru kemarin ya Pak ya? Iya, benar. Jadi kalau misalnya Sobat PKU nggak tahu, Bangka Belitung itu kan terdiri dari 2 pulau besar. Jadi kalau misalnya di PNM Bangka Belitung itu, kalau misalnya ada acara di Belitung, Pak Pinca dan seluruh kru PNM di Bangka Belitung itu akan berpindah-pindah pulau nih Sobat PKU ya Pak ya? Iya, benar. Nah, gimana nih Pak? Mpok mau tahu nih Pak, dari kabarnya PNM cabang Bangka Belitung nih kayak selama ini, sejauh ini, sekarang-sekarang ini itu lagi ngurusin apa, lagi ada kegiatan apa, boleh diceritain nih Pak? Baik. Jadi, terima kasih nih, Mbak Yohana. Saya bertugas di PNM Cabang Bangka Belitung mulai dari bulan Februari tahun 2019 ya sampai hari ini sekitar 4 tahun 9 bulan. Puji Tuhan ya, dalam perkembangannya artinya program-program yang diberikan PNM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sangat diterima masyarakat. Itu terbukti dari perkembangan bisnis kita, di mana ada 2 bisnis yang kita kelola ya, seperti umumnya PNM di seluruh Indonesia ada bisnis ulam dan juga bisnis mekar. Untuk saat ini memang kita lebih fokus di bisnis mekar. Jadi tahun 2019 itu ketika saya bertugas di Provinsi Bangka Belitung ini, itu program mekar itu belum ada. 4 bulan setelah saya bertugas, baru kita buka program mekar, dan puji Tuhan sampai hari ini dari yang pertama buka 4 unit mekar, saat ini sudah berkembang menjadi 17 unit mekar. Wah, banyak banget. Di seluruh Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 7 kabupaten kota. Jadi karena memang letak geografisnya Provinsi Bangka Belitung ini ada 2 pulau, Pulau Bangka dan Pulau Belitung, sehingga unitnya itu tersebar di 2 pulau. Untuk di Pulau Bangka sendiri ada 12 unit saat ini, dan di Pulau Belitung ada 5 unit. Dan ini sangat memberikan manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena dengan berkembangnya program ini, PNM Cabang Bangka Belitung membuka lapangan pekerjaan. Ketika saya baru pertama kali tugas di Bangka Belitung ini, jumlah karyawan masih sekitar 30 orang, Mbak. Oh iya. Ya, puji Tuhan hari ini sudah kurang lebih 350 orang. Wah, 10 kali lipat lebih ya. Ya, benar. Jadi ini memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat setempat. Karena kita memang prioritaskan untuk karyawan kita local people. Dan untuk jumlah nasabahnya saat ini sudah bergabung di program mekar yang kita luncurkan selama 4 tahun ini 73.000 ibu-ibu. Banyak banget Pak, 73.000 ya. Benar. Wow. Jadi kalau berdasarkan data BPS, itu jumlah penduduk Bangka Belitung kurang lebih 1.600.000 jiwa. Artinya mungkin kalau kita hitung secara kepala keluarga, kurang lebih sekitar 400.000 kepala keluarga. Dengan adanya jumlah nasabah kita yang bergabung di program mekar ini sekitar 73.000 hari ini, artinya rata-rata setiap 6 rumah
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini satunya adalah nasabah PNM Mekar. Benar-benar. Mungkin itu Mbak Yohana. Hampir kalau dari 1 juta penduduk berarti hampir 10%-nya itu ini ya Pak jadi nasabah PNM Mekar ya Pak ya. Iya, benar. Banyak banget ya Pak ya itu persentase yang lumayan banyak kalau itu 10% dari jumlah penduduk itu. Iya, benar. Jadi yang sangat menarik ya, sehingga saya sendiri juga merasa bangga ya dan merasa sangat bersemangat bisa bekerja di PNM ini karena apa? Karena memang ini saya anggap pekerjaan kami ini adalah pekerjaan yang sangat mulia karena fokus untuk nasabah kita adalah untuk ibu-ibu dari keluarga prasejahtera. Harapannya dengan mendapatkan program dari Mekar ini, di mana program ini memberikan 3 bantuan sekaligus Mbak, yaitu bantuan finansial, bantuan intelektual, dan bantuan sosial. Sehingga nasabah-nasabah ini diharapkan nanti bisa naik kelas. Mungkin itu Mbak. Baik. Wah, bagus banget nih Pak. Emang PNM ini emang tujuannya tuh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui UMKM dan berbagai modal dan pelatihan yang diberikan ya Pak ya. Iya, benar. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang nasabah-nasabah di PNM Bangka Belitung. Nah, sekarang Mpok mau lebih mengulik lagi nih Pak ceritanya Bapak dari awal Bapak perjalanan karir Bapak dari masuk PNM itu seperti apa? Kok Bapak bisa sih tahu ada PNM gitu? Oh ya, baik. Jadi saya itu Mbak Yohana tamat kuliah sarjana dari Universitas HKBP Nomensen, Kota Medan, itu tahun 2016. Setelah itu saya diterima bekerja kurang lebih 2 tahun di Bank Mandiri sebagai account officer. Ketika setelah berjalan 2 tahun di Bank Mandiri, buka yang namanya dana aman simpan pinjam. Jadi booming tuh. Untuk yang bergerak di UMKM dulu dana aman simpan pinjam. Saya pindah ke DSP ingin mencoba pengalaman baru dan di dana aman simpan pinjam kurang lebih 1 tahun saya ikut bergabung. Setelah itu buka program PNM dan saya tertarik bergabung di PNM karena setelah saya lihat ini salah satu perusahaan BUMN dan itu merupakan salah satu daya tarik yang membuat saya ya menetapkan pilihan harus bergabung di PNM. Sehingga pada tanggal 23 Februari 2009 saya bergabung di PNM sampai hari ini. Sehingga kalau dihitung-hitung saya sudah bergabung di PNM ini kurang lebih 14 tahun 9 bulan. Lama banget itu Pak, Iya. 14 tahun. Nah. Jadi Mbak Yohana itu saya memulai karir dari marketing. Ya, jadi dari level paling bawah. Ya, 2009 saya bergabung itu sebagai account officer. Oh, dari account officer dulu Iya, Bapak. benar, dari bawah, benar-benar dari bawah. Dengan prestasi yang kita capai, kita diberikan amanah 2010. Jadi hanya setahun saya sudah diberikan kesempatan untuk memimpin unit ulam. Oh, langsung jadi pimpinan unit. Iya, benar. Jadi ada satu jabatan dulu masih ada namanya analis pembayaran unit. Ya. Jadi itu saya lompati karena mungkin prestasinya dinilai pimpinan baik sehingga diberikan kesempatan naik langsung 2 tingkat langsung memimpin unit ulam 2010. 2 tahun saya memimpin unit tepatnya di unit pematang siantar. Jadi yang pertama kali buka unit pematang siantar itu adalah saya dari awal. Puji Tuhan unit pematang siantar ini berkembang dan kemarin itu menjadi salah satu unit terbaik ya, masuk dalam 10 unit terbaik nasional. Oh iya. Iya, ketika saya memimpin unit. Dan saya sangat bangga ketika mendapatkan prestasi itu, saya diundang ke kantor pusat pada saat perayaan HUT ya, hari ulang tahun PNM 1 Juni. Nah, setelah itu 2 tahun saya memimpin unit dengan prestasi yang baik dan sangat diapresiasi perusahaan. Tahun 2012 awal tahun saya diberikan lagi kesempatan menjadi cluster manager. Ya, jadi lompat juga ini Mbak Yohana. Dari kepala unit atau unit manajer dulu namanya, sebelum menjadi cluster manager itu ada satu posisi asisten manajer cluster. Tetapi manajemen mempercayakan saya bisa langsung lompat ke cluster manager. Jadi memang di PNM itu jenjang karirnya tuh ada banget ya Pak ya, kayak nggak harus satu-satu, tapi kalau misalnya memang punya prestasi yang bagus tuh bisa langsung lompat gitu ya Pak ya di PNM. Ya, benar sekali. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, di PNM ini sangat fair ya, sangat adil menurut saya karena semua prestasi kita itu selalu
dinilai dengan positif dan selalu diberikan kesempatan untuk berkarir. Gitu, Mbak. Nah, Pak, tadi kan Bapak udah ceritain nih tentang perjalanan karir Bapak dari awal banget masuk PNM sampai Ya. sekarang udah 14 tahun ya, Pak ya. Iya, Nah, benar. Pak mau tahu dong Pak, kayak kira-kira selama 14 tahun ini tuh ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan yang Bapak alami gitu dari Ya. PNM? Baik ya, kalau pengalaman yang sangat berkesan tentu sangat banyak ya. Perjalanan karir saya sudah 14,5 tahun, tentu banyak suka dukanya. Cuma satu mungkin Mbak Yohana yang pasti, artinya yang saya dapatkan ya, setiap kerja keras itu pasti tidak akan sia-sia. Ya, jadi memang untuk mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan ataupun karir yang baik itu tentu dibutuhkan perjuangan. Karena saya melihat perjalanan karir saya ya, itu semua bisa saya dapatkan sampai di posisi pemimpin cabang saat ini, dipercaya manajemen PNM, itu berkat kerja keras yang memang yang saya lakukan setiap di perjalanan karir saya. Benar. Kayak Bapak tuh pernah nggak sih kayak misalnya dapat reward apa gitu dari PNM atau mungkin kayak ada hadiah atau apa gitu Pak? Ceritain dong Pak. Baik, jadi memang itu salah satu mungkin pengalaman yang sangat menarik ya Mbak ini. Yang pertama tadi ketika saya menjadi 10 unit terbaik nasional, itu saya diundang di ulang tahun PNM ya, saya diberikan hadiah jam tangan, saya masih ingat, bahkan mereknya saya masih hafal ya, itu khas Papis ya. Itu setelah itu siap dari acara ulang tahun PNM, saya kembali ke Pematang Siantar dan Desember dapat reward lagi. Jadi dapat reward untuk jalan-jalan ke luar negeri. Oh iya, Iya. luar negeri Pak. Kemana Iya, Bapak benar. jalan-jalan? Jadi waktu itu saya dapat reward ke Thailand. Wah. Ya, jadi memang dan itu juga merupakan pengalaman yang sangat menarik Mbak Yohana, karena memang saya juga jujur pertama kali bisa berangkat ke luar negeri itu karena dapat reward dari PNM itu. Dan setelah itu karir berjalan terus sesuai dengan seiring dengan perubahan organisasi ya di PNM ya. Klaster dulu ditutup. Jadi tidak ada lagi klaster, yang ada cabang. Sehingga saya dipercaya menjadi manajer remedial di cabang Pematang Siantar. Tetap masih di cabang Pematang Siantar. Seiring berjalannya waktu, saya juga diberikan kesempatan menjadi manajer bisnis. Manajer bisnis ulam. Ya, ini berubah ya. Ada namanya manajer bisnis, ada namanya kepala bisnis ya. Seiring, jadi nama istilahnya aja. Kemudian pada tahun 2019 ya, setelah 10 tahun saya bekerja di PNM, akhirnya ya, ini yang merupakan momen yang sangat penting ya dan sangat berharga dalam perjalanan karir saya dipercaya menjadi pemimpin cabang PNM. Jadi memang pertama kali saya menjadi pemimpin cabang ya di cabang Bangka Belitung. Dan itu puji Tuhan ya, PNM cabang Bangka Belitung ini sangat berkembang pesat ya. Dari tadinya 3 unit saya datang ke sini, 3 unit ulam. Hari ini sudah ada 17 unit mekar dan 3 unit ulam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang tadinya karyawannya cuma 30 orang, sekarang karyawannya sudah 350 orang kurang lebih. Ya, yang tadinya nasabahnya di bawah 1.000 orang, sekarang nasabahnya sudah 73.000 orang yang bergabung di PNM cabang Bangka Belitung. Dan ketika memimpin cabang Bangka Belitung ya, untuk kinerja tahun 2022 ya, saya juga dapat reward lagi kembali di tempat yang sama tapi Mbak Yohana. Tadinya sih pengen ke wisata rohani ya, tapi mungkin belum rezeki ya. Kemarin dapat reward lagi dari PNM kembali lagi ke Thailand. Jadi saya udah 2 kali dapat reward ke Thailand dari PNM. Dan yang terakhir yang saya dapatkan ya, terima kasih juga kepada manajemen PNM, saya diberikan kesempatan diberikan beasiswa untuk pendidikan S2. Oh iya Pak? Iya. Wah keren banget pastinya. Jadi sambil saya bekerja diberikan beasiswa untuk kuliah di Perbanas Institute dan puji Tuhan sudah saya selesaikan. Jadi bulan lalu ya, bulan September 2023 saya sudah di wisuda untuk program Master Management ya di Perbanas Institute. Itu mungkin reward yang diberikan PNM sampai hari ini. Benar-benar. Jadi emang PNM itu nggak cuma
mikirin tentang nasabah ataupun mungkin kayak jenjang karir, tapi juga tentang kayak pendidikan dari karyawannya itu juga pasti diperhatiin ya Pak. Kalau memang Iya, karyawan itu berprestasi ya Pak ya. iya benar sekali Mbak Yohana. Nah Pak, tadi kan Bapak cerita nih dari kurang dari 1.000 nasabah di Bangka Belitung Iya, jadi sekarang 73.000. Wah itu iya, kan banyak banget. Nah sekarang juga Mpok lihat nih dari tadi kan ada beberapa produk nasabah nih Pak yang iya ada di benar. depan kita. Mungkin Bapak bisa perkenalkan terus nanti boleh kita coba ya Pak ya. Iya boleh, boleh, boleh. Oke, siap. Ini salah satu dari produk-produk yang dari 73.000 nasabah itu ya, Pak ya. Iya benar. Baik. Mungkin sebelum kita coba Mbak Yohana, saya Mm-mm. mungkin menambahkan sedikit ya. Wah, Jadi memang tadi program Mekar ini kita memberikan 3 bantuan ya, sekaligus bantuan finansial, bantuan intelektual, dan bantuan sosial. Jadi sehari-hari memang ya kita di khususnya di PNM Cabang Bangka Belitung itu program kita ini sangat diterima masyarakat karena memang program ini sangat berbeda ya dengan mm, program-program mungkin yang diberikan lembaga keuangan atau baik bank maupun non bank dari kompetitor ya. mm, Artinya mungkin kalau di program yang lain mereka mungkin hanya memberikan modal finansial. Nah, tetapi di program Mekar ini selain memberikan modal finansial, kita juga memberikan pelatihan, pendampingan melalui divisi PKU kita ya, mm, divisi pengembangan kapasitas usaha. Sehingga yang sangat menarik ya, yang saya lihat itu satu artinya dengan program Mekar ini kita mendorong atau melahirkan pengusaha-pengusaha yang baru. Karena yang bergabung di program Mekar ini bukan hanya ibu-ibu yang sudah memiliki usaha, tetapi ibu-ibu yang belum memiliki usaha sekalipun, tetapi punya keinginan untuk memulai usaha, bisa bergabung di program iya. ini. Jadi memang PNM Ya, memfasilitasi gitu ya, Pak. benar. Sehingga memang tercipta banyak pengusaha-pengusaha baru dengan adanya program Mekar ini. Dan yang menarik lagi ya, dengan melalui program pelatihan dari divisi PKO yang kita miliki, ya, kalau kita seperti warga negara memiliki yang namanya KTP sebagai identitas kita, Mm, ya. Jadi di dunia usaha ini saya melihat itu ada identitas untuk sebagai pengusaha, mm, namanya NIB. NIB. Jadi NIB ini singkatan dari nomor induk berusaha. Sehingga ya saya selaku pimpinan cabang PNM Bangka Belitung mendorong dan ikut membantu ya eh, membuat NIB Mm, dari seluruh nasabah kita ini secara bertahap. Tahun lalu ya, tahun 2022, kita sudah terbitkan NIB secara gratis kurang lebih 6.000 NIB. Ya, sampai hari ini setiap bulan kita terus buka secara bertahap. Harapan saya ya kalau memang bisa semua nasabah yang bergabung di program Mekar ini nanti tujuannya bisa memiliki NIB. Kenapa Mbak? Nanti hubungannya dengan produk ini. mm, Ya, misalkan produk olahan makanan itu ya itu harus ada NIB-nya sebelum misalkan mendapatkan izin PIRT. iya, Ya, mungkin harus ada NIB-nya sebelum dia mendapatkan izin sertifikat halal. benar. Jadi itu sangat penting. Iya, Ya, sehingga selain misalkan perizinan yang kita bantu, ya, kita juga mengharapkan produk nasabah kita ini bisa bersaing di pasaran. mm, Sehingga kita lihat, misalkan seperti ada di depan kita ini, Mbak, ya, ini sudah sangat menarik. Saya lihat sudah kemasannya sudah menarik, ya, dan saya juga bekerja sama dengan rumah kemasan, mm, ya, bagaimana produk-produk nasabah binaan kita yang kemasannya belum menarik itu kita undang dari rumah kemasan memberikan pelatihan, memberikan edukasi, ya, bagaimana produk ini biar bisa bersaing di pasaran. Dan seperti ada beberapa contoh di depan kita, Mbak Yohana, ini sudah sangat bagus, sudah dikurasi iya. dengan tim pengembangan kapasitas usaha dari PNM Cabang Bangka Belitung. Iya, jadi ini istilahnya kemasannya ini nggak kalah ya Pak ya sama Iya, dengan yang ada di supermarket, yang di minimarket ya Pak ya. iya benar Wah, Mbak ini bagus Yohana. banget. Ini aku buka boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi Oke. sebentar Mbak Oh Yohana. iya, siap. Ah, jadi dari kemasan ini ya kita lihat ya. Mm-mm. Ini sudah ada, ini sudah ada NIB-nya, Iya, ya. Sudah ada izin PIRT-nya, oke. sudah ada ID ID halalnya, halal, benar-benar. kemasannya sudah sangat menarik, Iya, ya, rapi ya Pak, rapi ya. bagus. Dan ini sudah, saya rasa sudah bisa bersaing ya di Benar. pasaran. Iya, Itu Mbak. benar-benar. Oke Pak, yuk kita langsung cobain aja. Ini Boleh? aku buka ya Pak ya. Oh, dibukanya juga gampang. Tuh, maaf. Dah. Ini Pak, silakan Pak. Sudah buka yang ini. Gimana Mbak rasanya? Wah, ini enak Pak. Steak kerang.
Ini berasa banget ya Sobat PKU ya. Rasanya enak, gurih. Nggak keras juga, jadi kalau digigit itu nggak sakit Pak ya. Nggak alot. Iya. Jadi ini Mbak Yohana Proda ini kan olahan ikan ya. Jadi karena PNM cabang Bangka Belitung ini ya ada di Provinsi Kepulauan, artinya banyak memang masyarakat setempat yang pekerjaannya misalkan nelayan, sehingga hasil ya tangkapan nelayan ini bagaimana biar bisa mendapatkan nilai tambah. Benar-benar. Ya kalau dia hasil dari nelayan, jual ikan kan hanya selisih harganya kecil ya. Betul, Tetapi betul. dengan adanya misalkan pelatihan untuk olahan makanan seperti ini, sehingga hasil ini, olahan ikan ini bisa berkembang. Benar-benar. Ya, ini contohnya. Ini berarti dari Ibu Yanti Yustia ya Pak ya. Ini dari nasabah Mekar Sijuk. Ya, benar, ya? salah satu ya, salah satu produk Iya, nasabah betul. kita yang ada di Mekar di Belitung. Betul, betul. Wah, ini bagus banget sih Pak. Ini juga rasanya tuh nggak kalah sama yang biasa aku beli jajanan-jajanan di minimarket ya. Ini aku cobain yang ini coba. Ya, silakan Pak. Yang ini juga kerasa ikannya. Enak, nggak terlalu amis, tapi tetap kerasa kok itu ikan. Iya, benar. Enak sih Pak. Ini kalau Ibu Yanti ini berarti didampingi juga dari proses kayak kalau misalnya dia mau mengembangkan produk, dari PNM juga pasti mendampingi ya Ya. Pak ya, dari terus kemasan juga pasti diberikan pelatihan terus biar bisa bersaing ya Pak produknya ya. Ya, benar. Jadi untuk karena nasabah kita itu jumlahnya sangat besar, memang ada beberapa pelatihan yang bisa diberikan secara menyeluruh, misalkan literasi keuangan. Tetapi untuk mendapatkan pelatihan yang lebih intens dan lebih mengerucut, ya, kita ada namanya program klasterisasi. Jadi untuk misalkan yang seperti ini olahan ikan ini, Mbak Yohana, kita ada namanya klasterisasi olahan ikan. Jadi di program klasterisasi ini, nasabah-nasabah binaan kita yang usahanya sejenis, yang di bidang olahan ikan itu kita gabung. Sehingga mereka mendapatkan pelatihan yang intens dan serius. Iya, iya. Nah, jadi bisalah ini nasabah kita ini hasilnya seperti ini, sudah dikurasi ya di akhir pelatihan ya, sebelum misalkan ini dipasarkan, ini kita kurasi bekerja sama dengan rumah kemasan. Baik, Pak. Tadi kan kita udah ngomongin yang ini nih, Pak, kerupuk yang enak ini Ya. nih. Nah, sekarang Pok lihat di situ ada juga kerajinan tangan. Boleh dijelasin nih, Pak, itu apa sih dari Ibu Rusina di unit Mekar Sungai Liat? Ya, jadi ini kerajinan dari nasabah kita ya, Mbak Yohana, ini namanya ya kerajinan dari lidi nipah. Jadi lidi nipah ini banyak di Provinsi Bangka Belitung ya, di daerah Sungai Liat, ada di beberapa daerah tertentu, sehingga ibu-ibu ini kreatif ya bagaimana lidi nipah ini bisa diolah sehingga bermanfaat. Iya, jadi cantik ya, Pak ya. Iya. Itu ada hiasan-hiasan. Jadi ini macam-macam, bisa dibuat nampan, tempat tisu, Iya, benar. ya, pot bunga, ya seperti ini ya. Iya, betul. Nah, hiasan itu. Dekorasi ya, Pak ya. Dan satu lagi ada namanya daun mengkuang. Daun Ini juga mengkuang. sebelumnya ini tidak terpakai, ini terbuang ya. Ternyata dengan pelatihan yang diberikan ya kepada nasabah, daun mengkuang ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tudung saji. Iya, Jadi ukurannya ini bermacam-macam ya. Ada yang kecil, ada yang besar, sesuai request itu, benar. Oke. Jadi khusus untuk olahan lidi nipah dan daun mengkuang ini juga sudah masuk di program PKU, artinya ini sudah masuk program klasterisasi di PKU cabang Bangka Belitung. Baik, oke Pak. Nah, tadi Bapak sempat nyinggung nih kalau misalnya produk-produk seperti ini kan harus ada NIB. Nah, Ya. Pok nih dengar nih kemarin dari PNM Bangka Belitung ada ngadain PKU Akbar ya Pak. Salah satunya itu kan berarti ngasih NIB ke nasabah-nasabah yang Ya. ada di Bangka Belitung. Boleh diceritain Pak, itu kegiatannya ngapain aja sih Pak? Iya, jadi memang sehari-hari ya PNM ini memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabahnya, nasabah binaannya, ke rumah-rumah ya pada saat PKM, pertemuan kelompok mingguan. Ada juga kalanya kita berikan secara online ya, tetapi biasanya ya setahun sekali ya kita adakan yang namanya PKU Akbar. Jadi PKU Akbar ini kita mengumpulkan nasabah dalam jumlah besar. Kebetulan di Bangka Belitung itu kita laksanakan bulan lalu ya, tanggal 23 September 2023, itu kita mengumpulkan
kurang lebih 1.200 nasabah 1.200 ya banyak di banget. hari yang sama. Wah, itu Iya, ngumpulinnya pasti butuh effort ya Pak ya, karena pasti, banyak banget pasti. itu. Tetapi yang saya lihat ya, ibu-ibu ini cukup antusias karena dalam pelatihan PKU Akbar ini mereka mendapatkan pelatihan ya, dan pada saat yang sama kita berikan NIB ya, dalam jumlah besar ya. Jadi semua ibu-ibu yang datang diundang di PKU Akbar ini nanti mereka pulang akan mendapatkan NIB ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan holding ultramikro ya, ibu-ibu yang bergabung di PKU Akbar ini juga kita bukakan tabungan Simpedes Umi. Pedas Umi. Ya, jadi tabungan Simpedes Umi ini ya beda dengan tabungan normal, artinya ini memang khusus untuk nasabah PNM Mekar karena tabungan Simpedes Umi ini tidak ada administrasi bulanannya, sehingga sangat membantu ibu-ibu ini dalam menjalankan aktivitas usahanya. Benar. Seperti sekarang kan zaman sudah berubah ya, perilaku konsumen, jadi nasabah ini kita dorong agar bisa ikut mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul Ya, sekali. kita juga pada saat pelatihan PKU Akbar itu ya, nasabah-nasabah mungkin yang sudah naik kelas ya, kita dorong juga bagaimana ibu-ibu ini biar bisa menyisihkan sebagian dari penghasilannya. Ya, kita juga undang ya holding kita seperti Pegadaian. Jadi nasabah-nasabah ini kita dorong agar bisa menyisihkan sebagian dari pendapatannya dengan cara menabung. Betul. Ya, jadi itu Mbak Yohana. Iya, oke, siap. Nah Pak, kan Bapak udah 4,5 tahun nih ya di Bangka Belitung Iya, ya Pak benar. ya, sebagai pemimpin cabang. Kira-kira ada perubahan apa sih dari pertama kali Bapak datang sampai sekarang itu gimana sih Pak? Ya, jadi ya saya sangat tertantang ya ketika baru bergabung di cabang Bangka Belitung. Itu yang pertama, mungkin ketika saya ditempatkan di cabang ini jumlah karyawan cabangnya masih banyak posisi-posisi yang kosong sehingga sangat minim ya. Iya, betul. Sehingga saya tertantang bagaimana PNM cabang Bangka Belitung ini bisa berkembang. Sehingga saya buat ya namanya strategi ya. Jadi kita berikan tantangan kepada karyawan-karyawan yang ada di unit. Kita berikan tantangan bagaimana untuk setiap karyawan yang berprestasi akan kita berikan karya yang lebih baik. Betul. Sehingga mereka tertantang dan setiap bulan itu ada yang promosi. Ya, jadi saya sangat ingat betul saya datang ke cabang itu karyawannya kurang lebih hanya 7-8 orang. Oh, di Ya, cabang di itu cabang ya? nih. Ya, kalau sekarang ini sudah kurang lebih 40 orang. Wah, Artinya banyak semua posisi, semua struktur organisasi yang ada di cabang Pratama ya, Bangka Belitung itu sudah terpenuhi. Ya, jadi itu yang kita lakukan Mbak Yohana, tujuannya bagaimana teman-teman yang bergabung di PNM cabang Bangka Belitung ini mendapatkan fasilitas yang baik dan layak sehingga bisa memberikan kinerja terbaiknya ya. Iya, Jadi dengan kantor yang kurang baik ya, saya lihat waktu saya pertama kali ditempatkan di sini sehingga saya tertantang. Sehingga 1 tahun kemudian kita pindahkan kantornya, kantor cabangnya. Ya, jadi kantor cabangnya itu kita pindahkan, kita lihat kantor yang lebih layak. Sehingga kita bisa dikenal masyarakat, dan dengan adanya perubahan organisasi ya, yaitu desentralisasi, kemarin juga kantor cabang kita pindahkan lagi. Jadi selama 4 tahun saya bertugas di sini, itu saya sudah 2 kali memindahkan kantor cabang. Dan puji Tuhan kantor cabang yang kita tempati hari ini sudah sangat layak menurut saya. Demikian juga kantor-kantor unitnya ya, ketika ada perpanjangan sewa, itu kantor unitnya itu kita cari kantor yang benar-benar bisa memberikan kenyamanan kepada karyawan sehingga bisa mereka bekerja dengan nyaman dan semangat dalam bekerja. Mungkin itu Mbak. Berarti memang tantangannya itu pertama kali untuk memajukan kantor cabang dan kantor unit biar setidaknya tuh karyawannya bisa nyaman bekerja gitu ya, Iya, Pak, yang benar. lebih termotivasi lagi seperti itu. Nah, kalau gitu nih Pak, harapan Bapak ke depannya untuk PNM Bangka Belitung nih apa? Harapan saya ya mudah-mudahan apa yang sudah kita bangun ya selama ini ya, karena saya lihat saat ini sudah sangat baik ya. Kantor cabangnya sudah nyaman, kantor unitnya sudah baik ya. Jumlah karyawannya juga berkembang terus, jumlah unitnya juga berkembang terus, bahkan mungkin ini di awal tahun 2024 kita sudah rencanakan akan ada pembukaan 3 unit baru ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan ya dengan program Mekar ini ya, program ini sangat diterima masyarakat, bisa berkembang pesat dan bisa memberikan manfaat
ya, Amin. untuk karyawan sendiri dan juga untuk masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Itu Mbak. Amin, iya betul sekali. Jadi biar kedepannya juga nggak cuma dari karyawannya doang, tapi juga nasabah-nasabahnya juga merasakan kesejahteraan dari masyarakatnya sendiri, merasakan dampak positif gitu ya Pak dari Iya, PNM benar. ya. Baik, oke Pak, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget dari pertama kali Bapak masuk ke PNM, jadi AO, sekarang jadi kepala cabang, ya pimpinan cabang dalam waktu 14 tahun tuh lama banget, banyak banget yang Iya. proses Bapak lewati gitu kan. Terus kita juga udah bahas-bahas tentang tadi nasabah-nasabah yang keren-keren banget nih dari Bangka Belitung nih, udah dapat 1.200 nasabah kemarin pas PKU Akbar untuk diturunkan NIB-nya ya Pak ya. Iya, benar. Wah bagus banget. Jadi mungkin kita akan akhiri podcastnya di sini ya Pak. Nanti kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih banyak Bapak udah Baik, terima meluangkan kasih waktu hari ini. Mbak Yohana, sama-sama. Iya. Baiklah kalau begitu Sobat PKU, terima kasih sudah menonton Pokarla hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Nyok kita nonton Pokarla. Nyok.